Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah investasi terbesar bagi seseorang untuk bisa mengarungi kehidupan. Oleh karena itu, memilih dan memberikan pendidikan yang terbaik adalah kewajiban setiap orang tua. Dalam jaringan, kami sudah terhubung dengan salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Dr. Haji Abdul Mukti MND, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Dikdasmen PDM Gresik, Bapak Insinyur Dodi Priambudi. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar dan seluruh jajaran PCM Manyar. Yang terhormat para pimpinan di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah Manyar, serta tentu Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar, Pak Ahmad Fauzul, beserta seluruh jajaran Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru, para ustadz dan ustadzah, para wali murid, serta tentu yang sangat saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, para wisudawan, wisudawati Purnawidya 11 SD Muhammadiyah Manyar. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersama-sama melaksanakan wisuda secara virtual. Mudah-mudahan wisuda ini tetap menjadi sesuatu yang sangat memorable, sesuatu yang sangat berkesan bagi anak-anakku sekalian, dan walaupun diselenggarakan secara virtual, saya kira semangatnya tidak kalah dengan kalau kita wisuda secara tatap muka. Karena itu kalau tadi MC membaca Parian Jawa Timuran, saya membaca pantun saja. Saya ada beberapa pantun yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari nasihat untuk saya sendiri dan untuk kita sekalian, wabil khusus untuk anak-anakku sekalian, para wisudawan dan wisudawati. Pantunnya, burung dara, burung tekukur, terbang rendah di atas sawah. Apabila kita pandai bersyukur, hidup tenang, sukses dan berkah. Oleh itu, maka di saat wisuda ini, saya mengajak anak-anakku sekalian, para orang tua wali, dan kita sekalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran kita diberikan tuntunan bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin.
Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, keteguhan untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada orang tuaku. Dan agar aku senantiasa menjadi hamba-Mu yang beramal soleh, yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solihin, hamba-hamba-Mu yang senantiasa berbakti kepada Allah dan berbakti kepada Rasul-Nya. Saya masih ada pantun yang kedua. Ini nanti mudah-mudahan MC bisa membalas pantun saya ini. Masya Allah. Nanti Anda siapkan. Ini karena suasananya suasana Manyar, saya ingat sering ke Manyar itu banyak sawah begitu. Maka saya pantunnya, anak petani menanam padi, tak kenal lelah kerja di ladang. Bila berbakti pada ilahi, hidup mudah, karir cemerlang. Jadi saya kira sesuai dengan moto SD Muhammadiyah Manyar, yaitu berakhlak dan berprestasi. Cuma karena ini di Gresik juga harus ada pantun yang bertema Gresik. Kebetulan Gresik ini adalah salah satu kota yang paling sering saya kunjungi. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa saya termasuk salah satu dari beberapa pimpinan Muhammadiyah yang paling sering ke kota Gresik. Pantunnya, jalan-jalan ke kota Gresik, sarapan kerawu, lauknya tahu. Lauknya minimalis karena lauknya tahu. Persiapkan masa depan terbaik dengan iman, akhlak, dan ilmu. Karena itulah maka saya tadi menikmati betul bagaimana keceriaan bapak-bapak, ibu-ibu guru yang menyanyi. Tadi saya kira lagunya itu lagu pop, saya sempat mau niru ikut nyanyi itu lagunya. Termasuk lagu yang dinyanyikan itu saya gemari lagu itu. Tapi ternyata tadi syairnya, liriknya dibuat sedemikian rupa untuk pesan-pesan wisuda bagi anak-anakku sekalian. Saya juga ikut bersyukur dan ikut bangga dengan prestasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga sudah diberikan apresiasi secara khusus juga oleh Bapak Ketua Dikdasmen. Dan tentu kami di PP Muhammadiyah ini sangat berharap akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kualitasnya, yang prestasinya bisa menyamai SD Muhammadiyah Manyar ini. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah sebuah prestasi yang merupakan buah dari kerja keras, kerja ikhlas, dan juga kerja cerdas dari seluruh jajaran Muhammadiyah, khususnya Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran Dewan Guru di SD Muhammadiyah Manyar ini. Karena itu maka secara pribadi dan atas nama PP Muhammadiyah saya menyampaikan selamat atas semua prestasi yang diraih dan juga menyampaikan terima kasih atas segala dharma baktinya, atas dedikasi yang luar biasa dalam rangka memajukan SD Muhammadiyah Manyar dan dalam lingkup yang lebih luas lagi dalam rangka mencetak generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi yang nanti akan menjadi penerus perjuangan kita dan generasi yang kelak nanti tampil sebagai pemimpin umat dan sebagai pemimpin bangsa. Bahkan mungkin kalau tadi Pak Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa banyak alumninya yang sebagian sudah menempuh studi ke luar negeri. Tentu ini juga menjadi bagian dari optimisme kami di PP Muhammadiyah bahwa kelak salah satu di antara kalian akan menjadi anak-anak yang hebat, yang tidak hanya menjadi tokoh nasional, tetapi akan menjadi tokoh internasional.
Saya yakin, apalagi kalau tadi saya melihat prestasinya dan juga buku-buku yang ditulis, yang tadi sebagiannya ditulis di dalam bahasa Inggris. I could imagine the quality of your English, though I have not yet read your book. Saya tentu bisa melihat bagaimana kemampuan bahasa Inggris kalian, walaupun saya belum sempat membaca buku yang kalian tulis. Tetapi I believe in the quality of the book. Saya yakin dengan kualitas dari buku-buku yang tadi sudah ditulis. Saya bangga dan saya menunggu karya-karya yang berikutnya. Secara khusus, saya juga perlu menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu orang tua wali, juga sekaligus terima kasih telah mempercayai Muhammadiyah, khususnya SD Muhammadiyah Manyar, sebagai mitra Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kami melihat dari sambutan orang tua wali tadi bagaimana sinergi dan bagaimana kerjasama serta komunikasi yang baik yang selama ini sudah terbangun dengan sangat luar biasa. Tadi ada pernyataan dari orang tua wali yang menyebutkan bahwa selama 6 tahun belajar di SD Muhammadiyah Manyar, tidak pernah anak-anak mengeluh, tidak pernah anak-anak komplain, semuanya ceria, semuanya berbahagia. Dan ini saya kira adalah bagian dari prestasi yang tentu harus kita tingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang. Keberhasilan kita memberikan pendidikan kepada anak-anak memang tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada bagaimana Bapak dan Ibu guru mendidik di sekolah, tetapi juga memang harus diperkuat dengan pendidikan di rumah. Apalagi selama 3 bulan yang terakhir ini, mungkin anak-anak merasakan ketegangan atau mungkin kejenuhan karena biasa belajar di sekolah, sekarang ini kemudian harus belajar di rumah. Jika selama ini bisa bermain bersama teman-teman sebaya di sekolah yang asri, anak-anakku sekalian dalam 3 bulan yang terakhir ini belajar di rumah masing-masing. Tetapi alhamdulillah, saya lihat ini semuanya punya jaringan internet, saya lihat semuanya punya akses untuk bisa menggunakan teknologi dengan baik, dan mungkin ini bisa menjadi pilihan untuk kita sekalian bisa lebih memperkuat lagi metode pembelajaran jarak jauh seperti ini yang memang sepertinya masih harus kita lakukan lagi pada bulan-bulan yang akan datang. Tetapi sekali lagi, ini adalah contoh baik bagaimana teknologi bisa menjadi alat yang membantu kita tetap bisa belajar dan tetap bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para dewan guru, orang tua wali, dan seluruh peserta yang pada saat ini mengikuti Purna Widya yang ke-11 SD Muhammadiyah Manyar. Tadi disampaikan oleh Pak Dodi bagaimana kita harus mempersiapkan masa depan. Masa depan itu memang harus kita siapkan dengan lebih baik lagi, karena anak-anakku sekalian akan mengalami kehidupan di masa depan yang sangat berbeda dengan kehidupan masa kini dan juga dengan kehidupan era Bapak Ibu sekalian, termasuk era saya dulu.
anak-anakku sekalian adalah generasi milenial yang kalian semua akan hidup dalam zaman yang serba digital. Para ahli menyebutkan bahwa dalam rentang waktu, bahkan sekarang ini sudah terasa, kita ini akan semakin banyak lagi masuk dalam dunia digital dan masuk dalam dunia virtual. Apa yang sekarang ini terjadi adalah proses di mana kita betul-betul memasuki revolusi industri 4.0 yang menurut saya dipercepat. Kenapa dipercepat? Ya karena kita semuanya harus tiba-tiba menyiapkan diri walaupun belum sepenuhnya siap. Tetapi ternyata alhamdulillah kita sudah mampu menyiapkan itu dan bahkan mampu masuk dan beradaptasi dalam situasi yang baru atau sekarang orang menyebutnya dengan new normal itu. Ke depan kita sekalian akan dihadapkan pada dunia yang semakin terkoneksi dengan internet. Dunia yang satu dengan yang lainnya akan bisa berinteraksi dengan sangat cepat. Dalam era revolusi industri 4.0 itu, dunia ditandai dengan komunikasi yang fast, dunia yang serba cepat. Hitungannya adalah hitungan detik, tidak lagi hitungan menit, tidak lagi hitungan jam, apalagi sampai hitungan hari. Perkembangan-perkembangan dunia itu bisa diikuti dalam hitungan detik, bahkan mungkin dalam hitungan second. Yang saya kira memang itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita persiapkan. Dunia masa depan juga menjadi dunia yang semakin terbuka. Dunia yang semakin terbuka itu memiliki dua makna. Makna pertama adalah makna di mana kita ini memiliki peluang. We have opportunities. Kita punya banyak sekali peluang untuk bisa kemana saja. Untuk bisa menjelajah dunia. Tetapi pada saat yang lainnya, dunia yang terbuka juga memberikan kita tantangan yang tidak sederhana karena ada overwhelming information. Ada informasi-informasi yang masuk luar biasa yang itu bisa kita akses dalam gadget-gadget yang ada di genggaman tangan kita. Tidak seluruh informasi itu berisi hal-hal yang baik, tidak seluruh informasi itu berisi hal-hal yang positif, dan tidak semuanya juga memuat ajaran-ajaran yang benar. Banyak diantaranya berisi hoax, informasi yang keliru, bahkan informasi yang isinya bisa membawa dan mengajak kepada perilaku yang tidak baik. Karena itu maka dalam dunia yang semakin terbuka ini, anak-anakku sekalian, kita memang perlu harus menjadi anak-anak yang kritis. Dan kemudian jika ada hal-hal yang kalian tidak tahu, atau sesuatu yang kalian meragukan, jangan lupa untuk senantiasa bertanya kepada ayah dan bunda. Merekalah pendamping kalian, merekalah orang-orang yang terbaik. Karena itu maka dalam dunia yang semakin terbuka itu, kita harus mampu mengambil sisi positifnya dan kemudian kita menghilangkan sisi-sisi yang negatif. Karena itulah maka dalam rangka menyiapkan masa depan yang semakin penuh dengan tantangan itu, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan sejak dini. Anak-anakku sekalian masih memiliki kesempatan yang panjang dan masih memiliki waktu yang luas. Masa depan Anda masih terbuka luas. Karena itu maka sekaranglah saatnya Anda menanamkan bagaimana masa depan itu dan ingin berbuat apa untuk umat dan untuk bangsa. Dan untuk mencapai itu semua, anak-anakku sekalian perlu memiliki bekal yang saya sebut dengan pertama, kalian perlu menjadi anak-anak yang knowledgeable. Menjadi anak-anak yang serba tahu.
anak-anak yang mengerti banyak hal. Karena itu maka dalam kaitannya dengan kesiapan ilmu ini, knowledge ini, tentu kalian harus menjadi anak yang banyak membaca dan banyak sekali mempelajari sesuatu yang baru. Kutu itu memang tidak selalu baik, apakah kutu yang di rambut atau kutu busuk, tapi kutu buku adalah kutu yang baik. Dan ini saya kira modal untuk kalian menjadi anak-anak yang knowledgeable. Menjadi orang-orang yang rosikhuna fil ilmi. Orang-orang yang rosih, orang-orang yang punya kecerdasan dan kejernihan karena ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, jadilah anak-anak yang capable. Anak-anak yang serba bisa atau yang skillful, yang punya keterampilan. Keterampilan masa depan itu antara lain adalah keterampilan yang bersifat hard skill dan soft skill. Hard skill itu berkaitan dengan bagaimana kita punya keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi. Dan juga berbagai macam keterampilan yang diperlukan untuk kita ini bisa memiliki berbagai macam keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi juga perlu kemampuan yang kita sebut dengan soft skill. Yang soft skill itu diantaranya adalah tadi disampaikan keterampilan berbahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa-bahasa dunia yang lainnya. Ini menjadi kunci untuk kita bisa mengakses dunia. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi ini levelnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa itu untuk kepentingan kita menulis, untuk kepentingan kita berbicara, dan menuangkan karya-karya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Kemudian keterampilan sosial, interpersonal relationship, ini penting kita miliki. Punya kecerdasan akademik, knowledgeable penting, tetapi kecerdasan emosional juga sangat penting. Karena banyak hal menyangkut sukses hidup kita itu bergantung dari kemampuan kita membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama knowledgeable, yang kedua capable, yang ketiga adalah humble. Tadi dipesankan oleh Pak Kepala Sekolah, juga oleh Bapak Didasmen, agar kita tetap menjadi orang yang humble, orang yang bersahaja, orang yang rendah hati, tetapi tidak boleh rendah diri. Kita menjadi orang yang tadi disampaikan, anak-anak alhamdulillah sudah punya kepedulian, membantu kepada sesama yang memerlukan uluran tangan kita. Humbleness, kebersahajaan, ini adalah bagian dari karakter yang diperlukan untuk orang-orang sukses di masa depan. CEO Samsung, sebuah lembaga dan perusahaan terkemuka dari Korea Selatan itu, mengatakan bahwa di antara ciri kepemimpinan dan pemimpin yang diperlukan di masa depan adalah pemimpin yang humble. Dia tidak menjadi orang yang takabur, dia tidak menjadi orang yang sombong, tetapi dia menjadi orang yang tetap bersahaja, menghormati sesamanya, santun dalam bertutur kata, kemudian ramah dalam kita ini berperilaku, dan berbagai macam akhlak mulia yang lainnya. Ini sangat kita perlukan di masa depan. Dan oleh karena itu maka saya yakin 6 tahun kalian semua telah ditempa dengan pendidikan yang sangat luar biasa di SD Muhammadiyah Manyar. Dengan slogan SD yang berakhlak dan berilmu dan berprestasi, tentu kalian semua telah merasakan itu. Dan mudah-mudahan apa yang selama ini sudah kalian semua alami dan sudah semuanya diberikan oleh Bapak Ibu Guru,
mudah-mudahan bisa terus kalian tanamkan dalam diri dan kepribadian, dan tetap menjadi matahari-matahari yang tidak hanya membahagiakan orang tua kita, tetapi matahari yang senantiasa menyinari dunia. Kalianlah matahari-matahari bangsa, kalianlah matahari-matahari yang menyinari dunia dengan ilmu, dengan akhlak, dan dengan kehebatan dalam bidang profesi dan berbagai macam capaian-capaian yang luar biasa. Mengakhiri ceramah saya ini, izinkan saya juga berpantun sekali lagi. Kali ini pantunnya yang berkaitan dengan SD Muhammadiyah Manyar. Dari Surakarta ke Karanganyar, jangan lupa ke Tawangmangu. Kira-kira apa jawabannya? Dari Surakarta ke Karanganyar, jangan lupa ke Tawangmangu. Kami bangga SD Muhammadiyah Manyar, sekolah kreatif, unggul, dan maju. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah, wa fathum qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas motivasi yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Mukti MED. Nah, ini membalas jadi pantun. Dibalas pantunnya? Boleh. Oke. Membalas pantun yang tadi sudah ditantang oleh Bapak Mukti. Challenge ini. Saya akan mencoba untuk membalas pantun. Kalau tadi di awal saya berpantun dengan bahasa Jawa, nah saya mencoba untuk berpantun dengan lagu Betawi. Pak Mukti, untuk mengingatkan Pak Mukti dengan Jakarta. Karena saat ini Pak Mukti berada di Jakarta ya, Jay? Oke, langsung saja ya. Dijawab sendiri. Saya jawab sendiri. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ya Tuhan ke angkasa. Saya bernyanyi dan berterima kasih atas motivasi Pak Mukti ya Tuhan yang sangat berguna. Ya Ustaz, ternyata tadi banyak sekali motivasi-motivasi dari Ustaz. Bapak Abdul Mukti yang diberikan kepada kita semua. Betul. Di antaranya kita harus hidup pandai bersyukur Ustaz. Karena dengan bersyukur kita akan jadi manusia yang sukses dan berkah. Betul. Selain itu kita juga harus berbakti pada ilahi. Karena dengan berbakti hidup kita akan mudah dalam berkarir dan karir kita akan cemerlang. Betul. Dan saya juga ingin menambahkan Ustazah bahwasanya di motivasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mukti barusan, bahwasanya ada satu hal yang menarik, bahwasanya perubahan dunia itu sangat cepat dan terbuka. Hal ini menjadikan kita menjadi pribadi yang harus kritis dalam memilah informasi yang ada. Nah, untuk menjadi pribadi yang kritis itu kita harus mempunyai 3 sikap Ustazah. Betul. Yang untuk saya singkat dengan 3 kabel. 3 luar kabel. Biasa ya, Pak Mukti ini punya 3 kabel. Ya, kabel yang pertama adalah knowledge, Ustaz, yaitu anak-anak yang serba tahu. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita yang serba tahu. Betul. Kabel yang kedua, Ustaz. Kabel yang kedua adalah capable, yaitu anak-anak yang serba bisa, yaitu skillful. Anak-anak. Dan kabel yang terakhir adalah humble. Humble, rendah hati. Humble ini adalah rendah hati dan bukan rendah diri. Betul, tidak rendah diri dan juga selalu ramah. Baik. Semoga anak-anak kita bisa mempersiapkan 3 kabel yang tadi Ustaz. Betul. Untuk menjadi generasi yang impian. Generasi impian. Betul. Oke, untuk Bapak Mukti, insya Allah nanti ke-7 buku launching yang hari ini sudah disampaikan akan kami kirim ke rumah Bapak Mukti. Insya Allah sebentar lagi. Dan secepatnya, Ustaz ya. Dan secepatnya. Betul.
SDMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammad